Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Teman-teman jamaah Majelis Taklim KUY yang saya cintai karena Allah, saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semuanya termasuk bagian dari kaum yang datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga termasuk bagian dari orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka duduk bukan untuk bermaksiat, bukan untuk ghibah, bukan untuk menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melainkan untuk membaca ayat-ayatnya Allah dan mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka ketika niat kita mempelajari firman-firmannya Allah, mentadabburi serta mengamalkannya, maka Allah akan turunkan as-sakinah. Allah akan turunkan ketenangan kepada kita semuanya. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat akan turun ikut serta duduk di majlis ilmu. Subhanallah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan untuk kita rahmat kasih sayangnya. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut kita semuanya di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi juara dan bintang di hadapan Allah, itulah sesuatu yang harusnya kita lebih semangat untuk mengejarnya. Ketika kita di dalam kehidupan ini ya akhwat, hanyalah meminta, menginginkan menjadi baik di hadapan manusia, maka itu adalah suatu yang keliru. Nasihat ini untuk diri saya, dan tidaklah saya katakan ini kecuali saya menyayangi teman-teman karena Allah. Mari kita luruskan niat-niat kita. Untuk apa kita datang ke majlis ilmu? Untuk apa kita berjumpa dengan teman-teman kita? Untuk apa kita mempelajari ilmu agama yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan ke muka bumi ini? Jikalau ada niat-niat yang keliru, mari kita luruskan. Karena sesungguhnya keberkahan ilmu akan Allah berikan kepada orang-orang yang meluruskan niat hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa meluruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surah Luqman ya, di bagian kedua. Dan kemarin sudah di ayat berapa teman-teman? 12 dan 13 ya. 13 sudah rampung selesai. 13 mau hari ini atau sudah dibahas? Selesai 13. Berarti hari ini 14 ya. Baik, mohon dibantu Ummu Ibrahim untuk dibacakan ayat ke-14. Kita dengarkan jika ada saudara kita yang sedang membaca Al-Quran. Boleh dibuka ya akhwat, yang ada mushaf di depan atau yang ada HP, dibuka aplikasi Al-Qurannya. Monggo silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، وجعل الله هذا العمل الصالح في ميزان حسناتك. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, di dalam surah Luqman ayat 14 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Terutama adalah berbakti kepada ibu kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di beberapa ayat yang lain, ya, di dalam surah An-Nisa, di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 36. Nanti teman-teman bisa membuka di rumah masing-masing, ditadabburi surah An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, wa'budullaha, artinya adalah beribadalah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah. Kenapa kita dilarang menyekutukan Allah ya akhwat? Karena ketika seseorang sudah menumpuk, sudah mengumpulkan bekal akhiratnya, sudah mengumpulkan amal solihnya untuk menjadi bekal setelah kematiannya, kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya hangus. Maka amalannya akan dimulai saldonya dari nol kembali. Lihat, amalannya akan menjadi sia-sia. Maka ketika seseorang sudah menyembah Allah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan kita meminta kepada Allah untuk ditetapkan iman Islam ini. Meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Dan kita meminta kepada Allah agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa ini terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan-lisan kita hendaklah terus membaca doa-doa yang di dalam doa tersebut kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Dan kita tidak boleh teman-teman, ketika Allah saat ini sudah memberikan keistiqomahan kepada kita, kemudian kita menyombongkan amal soleh kita. Karena belum tentu orang-orang yang saat ini istiqomah, kemudian Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bisa jadi ada noda-noda yang di sana mengotori hati. Ada amal-amal yang tercampur dengan riya dan sum'ah. Ada amal-amal yang tercampur dengan kesombongan. Ada amal-amal yang tercampur dengan kesyirikan. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan anak-anak kita serta keturunan kita dari berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya, dari dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu. Ya, dalam ayat An-Nisa ayat 36. Berarti kalau kita punya orang tua atau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban.
Orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya akhwat, jangan pernah mengira disia-siakan amal solihnya oleh Allah. Tidak. Kenapa? Karena begini, di dunia ini sejatinya kaidah berlaku, al jaza'u min jinsil amal. Ya, kalau kita sekarang hidup, sekarang kita hidup, kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih ada atau tidak ada, dan berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita itu karena Allah, bukan karena orang tuanya. Akan berbeda manakala kita berbakti kepada kedua orang tua karena bertujuan hanya untuk menyenangkan orang tua, dan kita berbakti kepada kedua orang tua karena kita sadar bahwa inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Saya kasih contoh. Contoh misalnya, kita sudah berbakti nih sama kedua orang tua. Menurut kita sudah memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua. Qadarullah, ya misalnya, orang tua kita justru tidak mengapresiasi apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan. Kalau berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita karena makhluk, maka kita akan dibuat kecewa. Nggih mboten ibu-ibu? Orang tuaku kok begitu ya? Saya sudah memberikan apa yang mereka pinta, ya saya sudah berikan semuanya. Saya sudah memberikan waktu untuk orang tua, tapi ternyata balasannya kok begitu. Jangan salahkan orang tua kita, salahkan kita. Kenapa? Karena niat kita bukan untuk Allah. Karena niat kita hanya semata-mata untuk menyenangkan kedua orang tua. Tapi berbeda ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena murni saya sedang menjalankan perintahnya Allah. Allah yang telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka apapun yang kita dapatkan dari kedua orang tua kita, Allah jadikan hati kita lebih tenang. Ya. Dan Allah itu zat yang tidak tidur ya akhwat. Allah itu zat yang maha melihat dan mendengar semua apa yang dilakukan oleh hambanya. Kalau sekarang kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, lebih-lebih kepada ibu kita yang sudah melahirkan kita, maka Allah akan gerakkan hati anak-anak kita nanti berbakti kepada kita selaku orang tua mereka. Kurang apa Allah? Jadi yang diingat tuh ini, yang diingat tuh, ya Allah, saya berharap kepada Engkau. Saya saat ini berbakti kepada kedua orang tua saya, itu bukan untuk apa-apa tujuannya, tapi sedang menjalankan perintahnya Engkau. Engkau memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka saya menjalankannya. Saya pengen menjadi hambamu yang taat. Saya pengen menjadi hambamu yang terbaik di hadapanmu. Tunggu. Ya, jangan langsung kita bersuudzon kepada Allah ya ketika belum mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla, tapi tunggu. Suatu hari kelak Allah akan gerakkan hati anak-anak kita untuk berbakti kepada kita selaku orang tuanya. Allah yang menggerakkan. Kenapa? Karena Allah tahu kita sudah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan dalam berbakti kepada kedua orang tua ya akhwat, dibutuhkan yang namanya sabar. Itu udah kalimat sabar itu saya ketika mengucapkan tuh berat ya akhwat. Karena memang kadang ada, Masya Allah ya, anak-anak yang diuji dengan orang tuanya. Ya, kita sudah memberikan ya apa-apa yang terbaik, tapi ternyata ya balasannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu sedang diuji oleh Allah. Sabar. Sabarnya kita itu ibadah ya akhwat. Subhanallah. Jangan kira sabar itu bukan ibadah. Sabar itu ibadah. Sabar ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sabar ketika Allah belum memberikan hidayah untuk orang tua kita. Kita berdoa, ya Allah, di waktu-waktu mustajab, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang tuaku. Ya Allah, jauhkan orang tuaku dari sesuatu yang membuat Engkau tidak suka. Ya Allah, jauhkan orang tuaku dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah. Ya Allah, dekatkan orang tuaku kepada apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad, dekatkan kepada sunnah. Tapi ternyata Allah belum berikan itu sampai hari ini. Maka kita terus berdoa kepada Allah. Ada saatnya ya akhwat, ada saatnya doa-doa kita diijabah oleh Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah
dalam mendoakan orang tua. Karena terkadang ujian itu justru datang dari internal kita. Ujian itu datang dari keluarga besar kita. Ya, jangan teman-teman kira ya apa yang terjadi pada diri orang lain itu adalah sesuatu yang mungkin bagi kita sesuatu yang enak. Terkadang ya akhwat, ada hamba-hamba Allah yang memang diuji oleh Allah dengan keluarga besarnya. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya nggak tega melihat orang tuaku berbuat kesyirikan kepadamu. Saya nggak tega melihat kedua orang tuaku berbuat sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah hidayah, ya Allah, berikanlah hidayah. Tapi Allah belum beri sampai hari ini. Terus berdoa, minta sama Allah, dan Allah akan beri ya akhwat. Allah akan beri. Allah itu zat yang akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Kenapa belum Allah beri saat ini? Karena Allah masih menginginkan untuk kita meminta kepada Allah. Kalau Allah sudah beri kepada kita hari ini, Allah berikan hidayah untuk orang tua kita, bisa jadi kita sudah tidak lagi meminta kepada Allah. Ya, jadi sabar ini adalah sesuatu yang memang sering kita dengar ya teman-teman teorinya, tapi dalam prakteknya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan kita semuanya. Ya, baik. Kemudian dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lihat, di sini disebutkan lagi wa bil walidaini ihsana. Ya, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Gimana Ustazah kalau kita sudah punya suami, mana yang lebih didahulukan, bakti kepada suami atau orang tua? Bakti kepada suami. Tapi jangan lupa untuk mengajak suami kita berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita sudah mengajak suami kita berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kita berdoa kepada Allah, semoga suami kita dilembutkan hatinya untuk menyayangi orang tua kita. Gitu loh. Jadi ada hubungannya, erat tuh kaitannya. Kita sebagai perempuan ya akhwat, terkadang kita itu lebih ingin didahulukan hak kita daripada kewajiban kita. Kita pengen suami kita menghargai orang tua kita, tapi kita lihat apakah kita menghargai orang tua suami kita. Jalankan dulu kewajibannya. Ya. Apa yang harus kita jalankan? Yang harus kita jalankan adalah mengingatkan suami agar berbakti kepada ibunya, mengingatkan suami agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Baru setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati suami kita, menyayangi kedua orang tua kita, dan Allah akan berikan. Ya, Allah akan berikan. Baik, kemudian di dalam surah Luqman ini lebih kepada ditekankan berbakti kepada ibu. Ya, kenapa? Karena di sini ada sesuatu yang sangat besar ya, yang mesti kita pelajari bersama. Jasanya ibu dimulai dari ketika hamil. Di sini kita diingatkan, wa wassaynal insana biwalidayhi. Ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Yang pertama kali diingatkan adalah bagaimana kita berbakti kepada ibu kita. Ya. Bagaimana seorang anak berbakti kepada ibunya. Kenapa? Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Wa fisaluhu fi amain, keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama 2 tahun. Masya Allah ya akhwat, bersyukurlah kepada Allah manakala kita ini diberikan kesempatan untuk hamil. Tidak semua hamba Allah yang ada di muka buminya Allah diberikan kesempatan untuk hamil. Maka bagi teman-teman yang saat ini, terutama momi-momi muda yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk hamil, dinikmati. Ya, jadi kalau orang tua zaman dulu tuh ya, masya Allah ya, tegar-tegar ya ibu ya. Ya, ingin betul. Tegar-tegar, masya Allah. Hamil, hoak ya dinikmati. Ya. Anak-anak muda zaman sekarang, ya, pengen punya anak, tapi nggak mau susahnya. Ya, ketika Allah beri fitrah sebagai seorang wanita yang hamil harus melalui episode apa teman-teman?
trimester pertama gitu ya. Mereka nggak mau melewati itu. Ya. Dan banyak di antara anak-anak muda zaman sekarang yang pengen punya anak tapi nggak mau menunggu terlalu lama gitu loh. Subhanallah ya akhwat. Saya ada ya seorang ibu yang cerita kepada saya kemarin jamaah umroh. Beliau bilang, "Ustazah, pas waktu di bandara sudah warning ke saya, sudah pesan-pesan lah ke saya. Ustazah, anak saya sudah nikah lama belum dikasih mong-mongan. Sekarang umroh sama suaminya. Ya, tolong ya Us, nanti kalau di sana minta tolong diingatkan untuk banyak minum air zam-zam," katanya. Tolong ya Ustazah, kalau di sana pas lagi daurah parenting, daurah pengasuhan, daurah tentang di sana kan ada daurah, kita judulnya umroh ya plus daurah. Tolong nanti anak saya diingatkan untuk banyak minta ampun kepada Allah, katanya, untuk banyak beristighfar. Kemudian saya ditarik sama ibunya, "Saya kenalin dulu deh Us, anak saya yang mana?" katanya ya. Kemudian saya ditunjukkan anak saya yang ini, putri saya yang ini. Saya lihat ya usianya masih belum tua ya, masih muda ya. Kemudian karena sudah diberikan amanah, jadi pembimbing umroh itu teman-teman jangan dikira pembimbing umroh tuh enak. Oh Masya Allah bolak-balik bisa umroh, Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Tapi ada amanah besar di sini, subhanallah. Apalagi kalau ada orang tua yang meminta spesial gitu ya, perhatian spesial untuk putrinya, untuk anaknya. Maka ini juga amanah. Ya, akhirnya apa? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah di sana Allah berikan kesehatan. Ya, tak lupa kalau saya berjumpa dengan putri beliau, ya saya izin menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang tua beliau. Lihat, yang namanya nenek ya teman-teman, di mana-mana calon nenek, ibu-ibu itu segera pengen punya cucu. Itu fitrahnya. Maka kalau ada anak-anak muda zaman sekarang hamil, bersyukurlah kepada Allah kalau sudah menikah. Kenapa? Karena sejatinya tidak semua wanita diberikan oleh Allah kesempatan untuk hamil. Apalagi nanti setelah hamil ada proses menyusui. Ya, dan biasanya kalau anak baru lahir, apalagi anak pertama, ibunya belum punya pengalaman gitu ya. Kan rata-rata biasanya teman-teman kalau anak pertama lahir ya jauh dari orang tua, apa-apa harus sendiri, itu perjuangannya lebih. Dan itu yang pernah saya rasakan ya. Dan anak pertama saya waktu lahir ya dalam kondisi kami itu jauh dari orang tua ya. Lahiran di negeri orang dengan kondisi waktu itu cuaca udara di luar ya -1 derajat ya. Dan setelah lahiran, setengah jam setelah lahiran saya suruh bangun ya, sudah selesai kamu pulang ke rumah. Dan memang itulah kebiasaan orang-orang sana, orang Yaman, orang Saudi tuh kalau lahiran tuh ndak cengeng gitu loh, ndak kayak kita orang Indonesia, tunggu dulu 3 hari, tunggu dulu gimana nanti bayinya gitu ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu jangan kaget kalau menantunya nanti, anaknya nanti lahiran di luar negeri, terutama di daerah Timur Tengah. Memang mereka itu punya aturan begitu. Ya setengah jam setelah lahiran kalau udah selesai sudah. Kemarin saya jumpa dengan salah satu saya sebut anak ya karena beliau adalah salah satu guru di tempat kami di satu. Beliau menikah, beliau dibawa oleh suaminya ke Mekah. Ya, alhamdulillah sudah lahir anak beliau ya dengan proses menunggu yang cukup lama. Dan saya tengok kemarin ya, beliau sudah melahirkan. Beliau bilang ke saya, "Ustazah Aziza, enak di Indonesia lahirannya. Kenapa kalau di Mekah? Kan Masya Allah lahir di Mekah, di buminya Allah yang terbaik," saya bilangnya. "Di sini nggak ada yang nemenin." Di sini kalau lagi hamil pengen ini pengen itu jauh katanya ya. Kemarin di rumah sakit saya nangis karena sesar ya, nangis. Kata susternya, kata perawatnya, "Ngapain nangis, ngabisin air mata?" katanya ya. Betul. Jadi memang begitu. Terus anak bilang, "Terus antum masih nangis?" "Ya enggak Ustazah, kalau nangis malah dimarahin," katanya gitu. Ya sudah, alhamdulillah. Allah latih antum menjadi wanita yang tegar. Masya Allah. Betul. Jadi Masya Allah ibu-ibu, orang yang hamil, orang yang menyusui itu butuh perjuangan. Apalagi menyusuinya, hamilnya di luar negeri, jauh dari sanak saudara. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian di sini wa fisaluhu fi amain. Anishkurli. Kata Allah, anishkurli. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur terlebih dahulu kepada Allah. Kenapa didahulukan bersyukur kepada Allah daripada kedua orang tua?
Yuk, siapa yang bisa jawab? Kan Allah menyebutkan anishkurli wali walidaika, baru kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah didahulukan. Kenapa? Yo, teman-teman. Kenapa? Ayo monggo, silakan yang bisa jawab. Boleh. Kenapa, Mbak? Kenapa kok didahulukan anishkurli, bersyukur kepada Allah dulu? Kenapa, Mbak? Gimana? Allah yang menciptakan kita, memberikan kita rizki. Terus kita harus bersyukur kepada Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Jazakillahu khair. Betul, Masya Allah. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki. Dan termasuk rizki adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk kita bisa hamil. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk kita memiliki orang tua. Masya Allah. Dan ini suatu hal yang kita syukuri kepada Allah, karena tentunya kenikmatan semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, kemudian yang kedua kita diperintahkan wali walidaika, maka berbaktilah, berterima kasihlah kepada siapa? Wali walidaika, kepada ibu bapakmu. Lihat di sini walid, walidai itu artinya ibu bapak. Ya. Ilayyal masir, dan tentunya hanya kepada Allah lah, kata Allah, kalian akan dikembalikan. Dan kata para ulama termasuk Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau ketika menjelaskan tentang surah Luqman ayat 14 ini, maka beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, bukan untuk yang lainnya, maka kemudian kita baru berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi jangan sampai dibolak-balik, berbakti kepada kedua orang tua tapi kita bermaksiat kepada Allah. Itu yang tidak diperbolehkan. Kita pengen menyenangkan hati orang tua tapi justru kita bermaksiat kepada Allah. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi yang namanya berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi orang tua, mencintai orang tua, itu tidak melebihi cinta kita. Ya, mencintai orang tua tidak boleh lebih cinta kita kepada orang tua kita daripada cinta kita kepada Allah. Jadi tetap yang diprioritaskan adalah bagaimana kita semuanya diperintahkan untuk mencintai Allah. Dan sebagai bukti untuk mencintai Allah adalah dengan bersyukur kepada Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan ya akhwat, hamalattu ummu wahnan ala wahn. Di sini Allah menyebutkan jasa seorang ibu. Ya. Jadi Allah menyebutkan ibu-ibumu lah yang telah mengandung. Ya, selama 9 bulan dalam keadaan payah bertambah payah. Nah, dalam Al-Quran ini ditafsirkan dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dalam tafsir itu ada tafsir Al-Quranu bil Quran, ada tafsir Al-Quranu bil hadis. Ada tafsir yang memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya di bagian yang lain. Ada tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, manakala salah satu sahabat yaitu Muawiyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abar?" Kata beliau, "Ya Rasulullah, siapa yang berhak untuk saya berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah mengatakan, ummuka, ibumu. Muawiyah bertanya lagi, summa man? Ya, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, ummuka. Yang ketiga kali, qultu man abar? Qala ummuka, ibumu juga. Dan terakhir yang keempat kali, qultu man abar? Qala abaka. Yang keempat kali ditanya, kemudian kepada siapa saya berbuat baik? Baru kepada bapakmu. Subhanallah. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian berbuat baiklah kepada orang yang lebih dekat kerabatnya, orang yang lebih dekat kekeluargaannya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, berbuat baik kepada keluarga dekat itu lebih diutamakan karena dia punya ada satu ikatan darah, ya. Dan berbuat baik kepada karib kerabat juga sama. Terkadang ini menjadi ujian bagi kita semuanya.
Kita lebih mudah berbuat baik kepada teman, kita lebih mudah berbuat baik kepada tetangga, kita lebih mudah berbuat baik kepada orang-orang terdekat, ya, bukan dari keluarga daripada ke keluarga kita. Ya. Mungkin bisa jadi karena ada sesuatu, ya, hubungan yang tidak baik dengan keluarga kita. Maka saya ingatkan diri saya dan teman-teman, apapun yang dilakukan oleh keluarga kita, baik mereka berbuat baik kepada kita ataupun sebaliknya, maka kita tetap berbuat baik kepada mereka bukan karena mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kita. Jadi lebih enteng ibu-ibu kalau semuanya itu kita niatkan hanya untuk Allah. Baik, monggo Mu Ibrahim dilanjutkan di ayat yang ke-15. Jazakillah khair, barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki. Amin, Allahumma amin. Baik, ayat yang ke-15 ya akhwat. Di sini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa rambu-rambu yang mesti kita perhatikan? Allah menyebutkan di dalam surah Al-Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, memaksa kita untuk mempersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak ada pengetahuan di dalamnya, maka jangan kita ikuti. Berarti kita tidak boleh mentaati kedua orang tua kita kalau orang tua kita memaksa kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, Allah menggunakan kalimat fala tuti'ahuma, jangan mentaati keduanya. Kenapa? Ya, karena ungkapan ini lebih lembut daripada kita menggunakan ya sebuah kalimat kita bermaksiat kepada mereka. Jadi jangan kita mentaati mereka karena ini ternyata sebuah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang tinggi. Jadi teman-teman, ada nih perlu kita belajar ilmu i'jazul Qur'an. Bagi teman-teman yang sudah bagus bacaannya, ya, jangan kita mencukupkan diri untuk tidak mempelajari tafsir Al-Quran, tidak mempelajari ulumul Quran. Bagus sekali. Ada tuh ulumul Quran, ada pembahasan i'jazul Quran. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang tinggi, bahasa yang sangat bagus. Yang kalau orang mempelajari bahasa-bahasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, maka kita akan dibuat terkagum-kagum dengan firman-Nya Allah. Ada bahasa atau ilmu balaghah. Ya, balaghah dalam ilmu agama ini ada namanya ilmu balaghah, ilmu bahasa. Ya, ini juga sama, boleh kita pelajari. Nah, kita ya akhwat, kalau sudah diberikan sebuah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak kita sombongkan. Tidak kita menganggap saya udah bisa daripada yang lain. Tidak. Ilmu Allah sangat banyak. Teman-teman, Allah beri ilmu Al-Quran, belum tentu teman-teman sudah mempelajari tafsirnya. Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ilmu bahasa, belum tentu kita bisa mempelajari atau kita tahu ilmu hadis. Maka terus yang namanya belajar, itu terus kita belajar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rizki untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah beri kepada kita. Ya. Baik.
Termasuk di dalamnya ya akhwat, ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Jangan kita memerintahkan kepada anak-anak kita sesuatu yang justru dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari dosa jariah. Anak kita, anak perempuan kita, ya misalnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mencapai usia baligh, ya alhamdulillah ada anak-anak yang pengen memakai baju syar'i. Tapi karena kita itu gengsi, kita malu di hadapan teman kita kalau anak kita itu pakai baju syar'i kayak emak-emak, misal. Maka kita larang anak kita untuk pakai baju syar'i, misal, ya. Jangan pakai baju yang terlalu kayak emak-emak gitu ya. Pakai baju yang kekinian aja. Kenapa? Karena kita malu pas ketemu sama teman-teman. Maka ketika kita mengajak anak kita justru untuk bermaksiat kepada Allah, secara tidak langsung kita sedang menanamkan dosa jariah kepada anak-anak kita. Ingat ya akhwat, setiap apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita akan meniru. Ya, kita mendengarkan musik, misalnya, anak kita sudah mengingatkan, Mama, ya, Ibu, jangan dengarkan musik. Itu adalah sesuatu yang dilarang. Terus kita berkata apa? Kita bilang apa ke anak-anak? Kalau belum dapat hidayah, ya, lagi gabut, ya, butuh apa ibu-ibu? Butuh hiburan, ya. Kan ini musiknya juga bukan musik-musik barat, tapi musik-musik Islami, misal contoh. Padahal anaknya masya Allah tuh sudah Allah beri hidayah, mungkin anaknya di pondok, gitu kan ya. Atau misalnya zaman sekarang, ya ada ibu-ibu main pinjol, pinjaman online, ya. Untuk apa? Bukan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar makan dan minum, tapi untuk menyenangkan dirinya, ya, untuk membelikan barang-barang yang mewah bagi anak-anaknya, ya. Anaknya dijadikan sebagai fitnah bagi dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anaknya yang dari pondok bilang, ya mah, sudah mah, enggak apa-apa, saya nggak usah dibelikan barang ini dan itu, alhamdulillah masih ada. Ya sepatu masih ada, tas masih ada, kan ada tuh anak-anak model begitu tuh, masya Allah. Bersyukurlah kepada Allah ibu-ibu. Kalau Allah berikan kepada ibu-ibu anak yang nggak neko-neko, ya, anak yang hidupnya tuh sederhana, ada tuh yang model begitu. Ibunya pengen ngegas, pengen belikan ini itu, anaknya bilang, nggak usah. Sepatuku masih bisa dipakai gitu ya, masya Allah. Nggak usah, apalagi bajuku masih bisa dipakai gitu. Masya Allah, bersyukur sama Allah. Ya, nggak semua anak itu diberikan itu. Apalagi sampai anaknya tahu ibunya pinjam online. Ya, jangan mah itu riba gitu ya. Ibunya bilang apa? Mama pinjam juga buat kebutuhanmu. Kira-kira ada nggak yang begitu ibu-ibu? Ada. Ya. Jadi jangan sampai kita justru menularkan dosa jariah kepada anak-anak. Sadarlah ya akhwat, bahwa apa yang kita lakukan kepada anak kita saat ini, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misal contohnya, di bulan Rajab ini kita sekarang sedang berada di bulan apa ya akhwat? Rajab. Ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang justru tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi itu sudah membudaya. Maka terkadang kalau kita masih tinggal satu rumah, satu kampung dengan orang tua kita atau mertua kita, terkadang kita diajak nggak untuk ikut hal-hal yang seperti yang biasa dilakukan di bulan Rajab ya akhwat? Biasanya diajak, ya. Maka kita sampaikan, kalau memang kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, kita sampaikan, maaf ya Bu, maaf ya Uti, ya bukannya saya nggak pengen mengikuti, tapi itu adalah sebuah hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun nanti yang kita dapatkan adalah perkataan-perkataan yang tidak mengenakan, sabar. Ya, lebih mending mana? Kita sabar di dunia atau kita dijewer sama Allah di akhirat? Ya, sabar di dunia. Dan sabar di dunia itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah, ya Allah, lembutkanlah hatinya Uti. Ya Allah, lembutkanlah hati orang tuaku ya Allah. Ya, kita pengen disuruh ikut ya ini itu padahal jelas itu tidak ada ajaran di dalam agama kita yang mulia ini.
Dan kita butuh sabar dan tidak boleh kita mentaati keduanya dalam bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'a fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk karena sesungguhnya yang namanya ketaatan kepada Allah itu adalah sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Allah menyebutkan ya akhwat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Lihat, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Di garis bawah ini semuanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Wa sahibuhuma. Ya, berbuat baiklah, berlemah lembutlah. Kata Ibnu Katsir wa sahibuhuma ini termasuk kita berlemah lembut kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita beda agama, misalnya dengan kita, tetap kita berlemah lembut. Walaupun mungkin orang tua kita saat ini beda sudut pandang dengan kita, tapi kita tetap bermuamalah dengan cara yang baik dengan orang tua kita. Kenapa? Apakah ingin hanya menyenangkan hati orang tua? Tidak. Tapi karena Allah yang memerintahkan ini. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, subhanallah. Berlemah lembutlah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah, bermuamalah dengan cara yang baik kepada kedua orang tuamu di dunia. Kemudian Allah mengatakan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Wattabi' sabila, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah engkau akan dikembalikan dan kuberitakan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ya, apa-apa yang sudah kita kerjakan akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya akhwat, apa yang sudah kita usahakan untuk orang tua kita di dunia, maka Allah akan balas dengan balasan yang sempurna. Allah zat yang maha baik. Allah zat asyakur yang akan membalas kebaikan hamba-hambanya. Tidak perlu takut apabila apa yang kita lakukan kepada orang lain tidak dihargai sekalipun itu adalah orang tua kita. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai anak-anak yang sangat menyayangi orang tuanya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat anak-anak yang menghargai orang tuanya. Ketahuilah bahwa Allah akan mensukseskan kehidupan anak-anak yang senantiasa memuliakan kedua orang tuanya. Dan kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua akan Allah kembalikan untuk kita semuanya. Tidak ada ruginya. Subhanallah. Walaupun kita tidak mendapatkan penghargaan dari orang tua kita, semua kebaikan itu balik lagi ke kita, semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada kita. Dari mana kita mulai? Kalau kita pengen anak kita berbakti kepada kita, dari kita sebagai anaknya. Ya. Dan tentunya ya akhwat, tidak ada yang bisa saya ucapkan kecuali selagi masih ada orang tua kita hidup di buminya Allah, maka mari kita berjuang bersama-sama untuk berbuat baik kepada mereka. Rindu itu akan datang dan tidak akan bisa kita bayar kalau orang tua kita sudah tidak ada. Perbanyaklah doa untuk kedua orang tua yang telah meninggalkan kita dari dunia yang fana. Karena sesungguhnya doa-doa kita saat ini diharapkan oleh mereka. Dan apabila kita berada di dunia, ya orang tua kita sudah berada di alam barzakh, kita banyak mendoakan mereka, maka kelak Allah akan kembalikan kebaikan itu untuk kita. Ada nanti suatu saat ketika kita sudah terbujur kaku di kubur, ketika kita sudah tidak bisa lagi salat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi menuntut ilmu, maka Allah zat yang maha baik akan mengetuk hati anak-anak kita untuk mendoakan kita dengan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita yang sudah terbujur kaku di kubur mendapatkan berita gembira dari para malaikat. Ya, kita akan diberitahukan ya oleh para malaikat akan adanya pahala yang dikirim oleh anak-anakmu. Ya. Dan kita ingin bahwa ketika nanti kita berada di alam kubur, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang senantiasa mengingat kita. Tidak ada harapan bagi orang tua yang sudah berada di alam kubur kecuali doa dari anak-anaknya. Maka yuk, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya,
Basahi lisan-lisan kita untuk terus mendoakan kedua orang tua kita. Bersyukurlah kepada Allah manakala Allah wafatkan kedua orang tua kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan muslimah. Karena banyak saudara kita di luar sana yang mereka menangis meminta kepada Allah agar bisa mendoakan kedua orang tuanya, tapi Allah belum beri. Kenapa? Karena orang tuanya ketika meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari rizki yang tidak bisa dihitung dengan harga. Dan ini adalah bagian dari rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Manakala Allah berikan kepada kita orang tua yang satu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelalaian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan untuk kita anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tua kita di dunia dan di akhirat, dan semoga kelak Allah kumpulkan kita semuanya bersama orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai di dalam surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah cukup untuk materinya ya akhwat. Jikalau ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.